Anda wajib belajar cara memecah belah, belajar menjadi orang yang penuh strategi dan kecerdikan. Jangan buru-buru memaki saya. Saya akan mengatakan sesuatu dengan jujur kepada Anda. Semua cara licik yang tidak bisa dibawa ke tempat terang ini, kalau seumur hidup Anda tidak pernah menggunakannya, itu adalah bentuk didikan dan moral Anda. Tetapi kalau Anda bahkan melihatnya pun tidak mengerti, maka itu akan menjadi bencana dalam hidup Anda. Kalau suatu hari Anda benar-benar terpojok oleh sekelompok anjing gila, maka sedikit strategi seperti ini bisa menjadi batu pijakan terakhir untuk menyelamatkan hidup Anda. Pikirkan baik-baik. Kalau Anda bertemu orang tidak tahu malu yang benar-benar ingin menghancurkan hidup Anda, lalu Anda memilih melawannya secara langsung, apakah akhirnya akan baik? Mereka bertindak seperti preman, sementara Anda tetap bersikeras menjadi orang suci. Maka yang akhirnya jatuh tersungkur pasti Anda sendiri. Orang yang benar-benar punya kemampuan saat didorong ke jalan buntu, tidak akan langsung menghunus pisau. Mereka akan menggunakan kekuatan lawan untuk melawan lawan itu sendiri. Melempar satu percikan api ke tengah kelompok mereka, lalu membiarkan mereka saling membakar satu sama lain. Supaya Anda lebih paham, saya akan ceritakan sebuah permainan nyata yang sangat kejam. Bayangkan Anda menghabiskan seluruh modal hidup Anda bersama 3 orang sahabat yang selama ini Anda anggap siap hidup mati bersama untuk membangun bisnis. Setelah lebih dari 3 tahun bekerja mati-matian, akhirnya bisnis itu menghasilkan uang besar. Tetapi di saat itulah wajah asli sifat manusia mulai terlihat. 3 orang itu diam-diam bersekongkol ingin menendang Anda keluar dari permainan. Mereka mulai perlahan mengucilkan Anda. Lalu suatu hari mereka mengadakan rapat. Ketiganya duduk dengan wajah dingin dan langsung menekan Anda di ruang meeting. Mereka melemparkan surat pengunduran diri dan pengalihan saham yang sudah disiapkan, memaksa Anda untuk menandatanganinya. 25% saham atas nama Anda setidaknya bernilai 10 miliar rupiah. Tetapi mereka hanya mau memberi Anda 200 juta untuk mengusir Anda pergi. Mau menggugat, mereka mungkin sudah memalsukan laporan keuangan sejak lama. Belum lagi biaya pengacara saja sudah cukup membuat Anda bangkrut. Orang biasa kalau menghadapi situasi seperti ini pasti langsung meledak marah, membanting meja, memaki habis-habisan. Tetapi apakah itu ada gunanya? 3 orang itu hanya akan duduk santai sambil menyilangkan kaki, menikmati kemarahan dan ketidakberdayaan Anda. Anda hanya terlihat seperti orang yang mengamuk tanpa daya, sementara dalam hati mereka justru semakin puas. Kalau otak Anda masih bisa berpikir fleksibel, saat seperti inilah Anda harus menggunakan tingkat tertinggi dari strategi memecah belah. Anda tarik napas dalam-dalam, duduk kembali dengan tenang, lalu tersenyum dan berkata, "Baiklah, 200 juta ya, 200 juta, saya setuju." 3 orang itu pasti langsung diam-diam merasa senang. Tetapi setelah itu, Anda melempar bom yang mematikan. Tetapi ada satu syarat, 25% saham saya ini tidak boleh dibagi rata. Saya hanya akan menjual semuanya kepada 1 orang saja di antara kalian. Siapa yang mendapatkan saham saya, dialah yang akan menjadi pemegang kendali terbesar. Dan setelah itu, siapa yang ingin disingkirkan, tinggal 1 kata saja. Setelah mengatakan itu, Anda membanting kontrak ke meja dan berkata, "Saya hanya mengakui nama yang menandatangani terakhir. Kalian diskusikan sendiri dulu, nanti baru temui saya." Lalu Anda langsung pergi meninggalkan ruangan. Percayalah, sejak Anda keluar dari ruang rapat itu, aliansi, saudara sehidup semati, mereka akan langsung retak. Budi mulai berpikir, kalau Andi diam-diam mengambil saham itu, bukankah saya nanti hanya jadi pekerja? Joko juga mulai takut. Tidak bisa, saya tidak boleh membiarkan mereka mengambil keuntungan lebih dulu. Begitu benih kecurigaan mulai tumbuh, semua persaudaraan akan berubah menjadi pisau untuk saling membunuh. 3 serigala lapar yang tadinya bersama-sama menerkam Anda, dalam sekejap akan berubah menjadi 3 anjing gila yang saling menggigit. Tidak perlu beberapa hari, pasti akan ada salah satu dari mereka yang diam-diam menemui Anda. Lalu membocorkan semua rahasia busuk 2 orang lainnya, demi merebut saham tersebut. Anda bahkan tidak perlu melakukan apa-apa. Anda hanya mengubah aturan pembagian sedikit saja, dan mereka akan saling menghancurkan sendiri. Di tempat kerja juga sama. Kalau ada beberapa orang licik membentuk kelompok untuk menekan Anda, jangan melawan seluruh kelompok sekaligus. Anda cukup membidik orang yang paling serakah, lalu beri isyarat bahwa hanya ada 1 posisi promosi jabatan. Seketika kelompok kecil mereka akan hancur dengan sendirinya. Sama seperti ketika ada perusahaan lain mencoba membajak karyawan inti Anda dengan gaji tinggi. Terlepas dia jadi pindah atau tidak, kepercayaan Anda kepadanya pasti sudah tidak akan sama lagi. Cermin yang sudah retak, dipakai melihat apapun tetap akan terlihat bengkok. Saya mengatakan semua ini bukan untuk mengajari Anda menjadi orang jahat yang mencelakai orang lain. Orang zaman dulu berkata, menyakiti orang lain memang tidak boleh, tetapi berjaga-jaga terhadap manusia itu wajib. Ketika seekor kijang memakai baju zirah, barulah serigala di dalam bayangan tidak berani menyerangnya.